Sementara itu, usai berburu takjil bersama, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bersilaturahmi ke Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan juga 12, Yusuf Kala. Silaturahmi dan buka puasa bersama juga diikuti oleh elit partai pengusung Anies Gus Muhaimin. Alhamdulillah tadi kita berbuka puasa bersama dan teman-teman juga sudah ikut buka, kan? Kita senang sekali atas undangan dari Pak Yusuf Kala pada malam hari ini, berjumpa dengan begitu banyak teman-teman dan diskusinya juga seru. Kemudian kita sambil menunggu ini jam-jam hari akhir pengumuman dari KPU. Oke, itu aja ya. Ya pemirsa, penetapan hasil pemilu 2024 masih akan kami lanjutkan sambil menunggu penetapan yang seharusnya tadi berdasarkan informasi dari Komisioner KPU akan dilaksanakan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, tapi sampai dengan saat ini hampir jam 21 waktu Indonesia Barat atau beberapa 30 menit menjelang jam 21 waktu Indonesia Barat, sampai dengan saat ini kami masih belum mendapat informasi terkait dengan bagaimana hasil penetapan atau penetapan hasil tersebut akan dilangsungkan jam berapa atau ya tentunya malam hari ini kita tunggu. Tapi kita akan berdialog bersama dengan Pradana Indra Putra selaku Kornas Relawan Penerus Negeri Prabowo Gibran yang sudah hadir bersama kami di studio malam hari ini. Selamat malam Mas Dana. Malam Mbak Fani. Baik, Mas Dana rencananya akan juga nanti berkumpul bersama dengan Pak Prabowo dan juga mungkin Mas Gibran datang ke Jakarta untuk menunggu hasil pemilu 2024 ditetapkan malam hari ini? Insya Allah setelah ini kita ketahui bersama bahwa memang teman-teman terbagi dua ya. Ada teman-teman yang memang berkumpul di Senayan dan juga ada beberapa rekan-rekan kita yang memang dia berkumpul di Kertanegara. Oke. Jadi memang harapannya mungkin memang setelah ini kita bisa merapat ke Kertanegara bersama Pak Prabowo. Tapi mungkin informasi yang masih saya ketahui sampai hari ini Mas Gibran masih belum berada di Jakarta ya. Jadi memang mungkin hanya Pak Prabowo di Kertanegara. Kok misah Mas? Oh enggak, sebenarnya nggak misalnya, tapi memang insya Allah akan bergabung dengan waktu yang tepat lah. Oke, tapi kalau dari Pak Prabowo sendiri mungkin ada informasi terkait dengan bagaimana suasana kebatinan, terus kemudian persiapan untuk pengumuman malam hari ini. Ya, jadi cukup memang optimis. kalau dalam konteks suasana kebatinan sudah kita ketahui bersama bahwa pertama tidak hanya soal real count, tapi juga soal quick count. Kita udah berapa kali pemilu sampai hari ini, alhamdulillah quick count menjadi satu gambaran yang cukup akurat ya. Jadi memang ketika hasil quick count itu sudah muncul, memang menjadi satu gambaran tersendiri yang memang jujur bagi kami juga sangat memuaskan bahwa kami menang bahkan di luar ekspektasi kami itu dikira-kira 58%. Ekspektasinya tadi 58%? Tadi 53 ya 54 lah kira-kira target kita. Tapi 58 itu melebihi ekspektasi kami. Hari ini rekapitulasi nasional sudah selesai, tinggal menunggu pengumuman resminya. Itu mencapai 58% juga kira-kira kalau saya nggak salah ya. Nah ini juga sekali lagi memang menjadi cerminan yang kurang lebih sama. Nah makanya memang tapi hari ini yang saya ketahui bahwa Pak Prabowo dan juga Mas Gibran udah bicara bahwa kami semua dihimbau untuk tidak melakukan euforia yang berlebihan. Ya, kita semua syukuri dengan seksama, dengan baik, dan sekarang saatnya mengajak masyarakat Indonesia untuk move on, bergandengan tangan lagi bersama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi memang lebih ke situ aja pesan yang disampaikan. Walaupun di tengah ada gelombang protes yang juga masih dilakukan atau terjadi saat ini di depan gedung KPU Republik Indonesia, Mas Dana. Ya, tentunya itu menjadi satu gambaran situasi demokrasi yang biasa ya, bahwa orang ada yang setuju dan tidak setuju, ada yang dukung tidak mendukung, ada pro dan kontra, itu menjadi gambaran yang biasa. Jadi bagi kami, bagi rekan-rekan yang melakukan unjuk rasa ya di KPU atau mungkin di DPR, itu hak mereka untuk menyuarakan pendapatnya, dan itu dipersilakan, itu menjadi hak konstitusi mereka juga. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Kalau isu-isu terkait dengan dugaan kecurangan dari Prabowo Gibran sendiri, TKM Prabowo Gibran maupun relawan, apalagi melihat bagaimana saya tidak mau bilang tuduhan karena saat ini alat-alat bukti atau berkas-berkas tersebut katanya sudah dirampungkan, dikumpulkan, dan baik dari pasangan nomor urut 3 maupun pasangan nomor urut 1 siap menuju ke Mahkamah Konstitusi. Tapi memang tidak bisa bohong ketika gelombang distrust tersebut muncul, dan ini juga bisa mengancam legitimasi dari hasil atau penetapan hasil rekapitulasi pemilu 2024 yang menunjukkan saat ini Prabowo Gibran unggul. Pak Prabowo, Mas Gibran sendiri tidak merasa. Nah, jadi saya mau jawab Mbak Fani dari satu statementnya Prof. Mahfud dulu. Jadi bahwa
bagi pihak yang kalah pemilu selalu curang. Jadi bagi saya udah biasa. Dan sekali lagi juga itu hak konstitusi bagi teman-teman baik 01 maupun 03. Silahkan saja, kita negara hukum. Sudah ada koridornya masing-masing, sudah ada jalurnya masing-masing. Kita ketahui bersama bahwa 3 kali 24 jam dipersilakan untuk langsung ke MK. Jadi silakan saja kita nanti di MK. Tapi kami yakini sesuai juga dengan yang Prof. Yusril sudah katakan ya, bahwa kami siap dengan bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan ya, dengan tentunya dengan melihat situasi yang ada, kami cukup yakin lah bahwa bukti-bukti atau mungkin saksi-saksi yang dihadirkan tidak akan cukup ya untuk membuktikan ada satu kecurangan yang TSM misalnya. Jadi itu kami sudah yakini sejak awal sih. Oke. Rencananya nanti malam juga akan ada pernyataan resmi dari Pak Prabowo, ya, betul? Mudah-mudahan, tapi kita kan pasti menunggu dulu pengumuman resmi dari KPU ya. Oke. Apa yang kira-kira mungkin bisa di-spill poin-poin yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo? Kalau saya sih dari jurnalis sendiri mengharapkan mungkin ada yang bisa mengademkan suasana saat ini yang ditakutkan, dikhawatirkan akan panas. Ya pasti. Jadi memang kan ini pidato ini sudah tergambar ketika pidato pada saat quick count terdahulu. Ya, bahkan Mas Gibran juga mengajak Pak Ganjar, Prof. Mahfud, Pak Anies, Gus Muhaimin. Jadi ini gambaran tidak akan berubah. Bahwa stance kita tetap sama. Bagaimana kita mau merangkul, bagaimana kita mau bergerak bersama-sama Indonesia yang sejahtera untuk semua. Indonesia yang maju untuk semua. Ini maksudnya ingin mengajak keempatnya untuk bergabung dalam pemerintahan? Dalam konteks membantu pemerintahan bisa dengan peran masing-masing. Apapun itu. Tapi harus dengan satu visi yang sama. Indonesia harus terus maju. Keberlanjutan ini harus terus ada. Bagi saya, menjadi seorang oposisi pun bukan berarti dia menjadi seorang musuh. Bukan berarti juga dia tidak berkontribusi untuk pemerintahan. Jadi bagi saya, semuanya dengan posisi masing-masing. Tapi melangkah dengan visi dan tujuan yang sama. Nah itu message-nya. Dan juga Pak Prabowo juga udah pernah bilang bahwa dia akan menjadi presiden untuk semua. Bahkan bagi orang yang membenci dia sekalipun, bagi orang yang tidak percaya dengan dia sekalipun. Oposisi bukan berarti membenci kan, Mas Dana? Betul, enggak. Oke. Berarti terlepas dari bagaimana positioning nanti setelah penetapan hasil atau penetapan hasil pemilu 2024 gitu, baik untuk lawan-lawan pemilu dari Pak Prabowo maupun juga Mas Gibran, tetap akan dirangkul semuanya, tetap akan berkomunikasi secara baik politik maupun juga silaturahmi ya, apalagi jelang Lebaran 2024 ini ya Mas Dana. Ya betul, pasti. Jadi mungkin ini juga Mbak Fani, ini bagi teman-teman di luar sana yang bagi saya juga harus kita cerahkan ya, maksud dalam konteks ini. Bahwa seringkali juga saya berdialog dengan rekan-rekan, bahwa dalam konteks check and balances itu bukan berarti antara partai pemerintah dengan partai non pemerintah, tapi dengan eksekutif dan legislatif. Jadi maupun teman-teman di legislatif itu dia partai pemerintah, tapi ketika dia duduk di sana menjadi seorang anggota dewan di situ, menjalankan fungsi legislasinya, dia menjadi fungsi check and balancesnya terhadap pemerintah. Jadi bukan dalam konteks ini partai oposisi atau partai non oposisi. Nah jadi itu yang bagi saya harus tercerahkan kepada teman-teman di luar sana. Tapi pada prakteknya kan selama ini bisa fleksibel sih Mas, melihat bagaimana kepentingan politik yang mengendarai di belakangnya kan? Sebenarnya bagi saya tapi nggak juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang ketika seseorang menjadi anggota dewan, tidak hanya merepresentasikan partai koalisinya atau partai politiknya, tapi terkadang teman-teman itu juga merepresentasikan konstituennya. Jadi tidak akan mungkin dengan sekonyong-konyong, dengan taklid buta misalnya gitu ya, bahwa dia hanya mengikuti pemerintah partai, tapi itu tidak berdampak baik terhadap konstituennya misalnya gitu. Apalagi kalau mau nyalon lagi nih di 2029 Jadi bagi saya, misalnya. Kepentingan politik itu tidak bisa disederhanakan seperti itu. Bahwa saya masih meyakini teman-teman dewan di sana masih mempunyai fungsi check and balances yang cukup kuat dan cukup clear bisa mengontrol pemerintah. Bicara mengenai check and balances terutama dari fungsi anggota legislatif, untuk hak angket sendiri, komentar dari Pak Prabowo maupun juga Mas Gibran? Nah, jadi kalau memang saya yakin kalau dari Pak Prabowo juga Mas Gibran bahwa memang hak angket menjadi hak politik ya dari masing-masing partai politik. Tapi kalau saya pribadi memang melihatnya bahwa ya masyarakat Indonesia sudah capek juga sebenarnya. Bahwa kita ketahui bersama hasil rekapitulasi nasional kita, suara Prabowo Gibran itu 58%. Gitu ya, ini berarti kan mayoritas sekali lah. Bahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pun tidak sebesar ini waktu gapnya. Waktu 2019. Tipis 2014, 2019 sama juga. Nggak pernah sebesar ini. Ini luar biasa sekali 58%. Nah, saya bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia sudah capek. Jadi saya menghimbau bahwa bagaimana elit-elit politik ini bisa memberikan situasi yang kondusif kepada masyarakat. Capeknya terlihat dari mana? Sorry Mas Dana. Maupun hak politik. Karena saya yakini bahwa hak angket hanya akan menjadi panggung politik.
Ini hanya akan menjadi panggung politik, hanya menjadi drama politik. Nah ini jangan sampai kalau memang hak angket bisa dijamin bahwa ini memang digunakan untuk kepentingan bangsa yang sebaik-baiknya, gitu ya. Untuk bagaimana dia menerangkan kalau memang ada yang keliru, silahkan. Tapi siapa yang menjamin bahwa ini tidak menjadi panggung politik? Gitu apalagi pesertanya atau siapa yang ada di situ adalah elit-elit parpol. Baik. Dan kepentingan jelas sekali. Baik. Gitu. Mas Dana, kita tahan dulu ya. Kita akan jeda sesaat. Kita akan dalami lagi di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Breaking News Indonesia akan kembali sesaat lagi.